Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idrus dengan NIM 240306045. Saya dari kelas PTNC. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metabolisme lipid terkait dengan degradasi lipid, oksidasi asam lemak. Yang pertama yaitu pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Dan kita mulai yang pertama yaitu pencernaan lemak. Lemak makanan umumnya dalam bentuk trigliserida di lambung. Terjadi emulsifikasi awal oleh persitlatik dan asam lambung di usus halus. Trigliserida mengalami emulsifikasi lebih lanjut oleh garam empedu dari hati disimpan di kantung empedu. Enzim lipase pankreas kemudian memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida, khususnya 2-monoacylglycerol. Yang kedua yaitu penyerapan di usus halus. Asam lemak bebas dan monogliserida masuk ke dalam sel epitel usus enterosit dengan bantuan misisel, struktur dari garam empedu di dalam sel. Molekul-molekul ini disintesis kembali menjadi trigliserida. Dan masuk yang ketiga yaitu transport lemak. Trigliserida yang terbentuk dibungkus bersama kolesterol, protein, dan fosfolipid menjadi partikel klimikron jenis lipoprotein. Klimikron masuk ke sistem limfatik lalu ke peredaran darah untuk didistribusikan ke jaringan tubuh. Yang kedua, oksidasi asam lemak. Oksidasi adalah jalur utama untuk menghasilkan energi dari asam lemak, berlangsung di mitokondria. Langkah-langkah oksidasi yaitu 1. Aktivasi asam lemak di sitoplasma. Asam lemak plus CoA plus ATP dan menjadi hasil min-CoA katalis oleh asam lemak asli. Sintesa. Yang kedua yaitu transport ke dalam mitokondria. Karena membran mitokondria tidak dapat dilewati asli CoA, maka digunakan sistem karnitin. Asli CoA ditransfer ke karnitin dan menjadi asil karnitin, diangkut masuk ke mitokondria oleh transporter karnitin, asli karnitin di dalam mitokondria atau asli menjadi karnitin, dikembalikan menjadi asli CoA. Selanjutnya ada biosintesis lipid berupa sintesis asam lemak, lipogenesis. Sebagian besar sintesis asam lemak terjadi di sitoplasma, sel-sel Hepar dan jaringan adiposa. Reaksi dimulai dengan membawa asetil-CoA keluar dari mitokondria melalui toraks citrate shuttle. Proses ini menghabiskan 2 molekul ATP. Pembentukan asetil-CoA sitosol dirangsang oleh rasios insulin atau glukagon yang meningkatkan setelah konsumsi karbohidrat. Asetil-CoA sitosol diubah menjadi molanil CoA oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Enzim ini diaktifkan oleh rasa kenyang sitrat dan insulin. Insulin juga mengaktifkan enzim berikutnya yaitu kompleks asam lemak sintesis. Produk akhir jalur ini adalah palmitat C16 yang dapat diperpanjang dan didesaturasi menjadi berbagai asam lemak lain. Dan yang kedua yaitu sintesis triasilgliserol. Triasilgliserol dibentuk oleh Hepar dan jaringan adiposa melalui reaksi antara asam fosfatida di usus dari 2-monoacylglycerol. Jaringan adiposa tidak memiliki enzim gliserol kinase sehingga tidak dapat menggunakan
gliserol hasil kerja enzim lipoprotein, lipase LPL. Insulin merangsang pembentukan LPL serta metabolisme glukosa menjadi asam lemak di jaringan adiposa. Dan lanjut yang ketiga yaitu sintesis fosfolipid. Fosfolipid adalah senyawa lipid yang mengandung gugus ester fosfat dan merupakan bagian penting dari membran sel bersama protein, glikolipid, dan kolesterol. Komponen utama fosfolipid yang pertama yaitu asam lemak, gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen, dan suatu kerangka. Dan selanjutnya, fosfolipid paling melimpah di sel mamalia adalah fosfatidilcholine atau PC. Fosfolipid lain termaksud fosfatidilethane, olimane, PE, dan fosfatidaleserin atau PS, simpigomelin, SM, cardiolipin, CL, fosfatidanosid, oil, PI, dan turunannya yang terfosforilasi. Dan yang keempat yaitu sintesis kolesterol. Kolesterol berfungsi sebagai stabilizer membran sel, prekursor garam empedu, prekursor hormon steroid, disintesis hampir di semua sel, terutama di hati, leher, dan usus. Prekursor utama sintesis kolesterol adalah asetil-CoA. Lanjut, sintesis kolesterol dikendalikan oleh enzim HMG atau CoA reduktase. Enzim ini dapat dihambat oleh obat anti hiperkolesteremia. Steroid adalah senyawa turunan kolesterol. Berapa jenis hormon steroid yang penting? Glukokortikoid, misalnya kortisol, mineralokortikoid, misalnya aldosteron, hormon seks, misalnya testosteron, estrogen, progesteron. Sintesis hormon steroid terjadi terutama di kelenjar adrenal untuk kolesterol dan aldosteron, gonad, testis, dan ovarium untuk hormon seks. Proses dimulai dari kolesterol ke pregenolon. Berbagai jenis steroid tergantung pada enzim spesifik yang terjadi di jaringan tersebut. Mungkin sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang dari perkataan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak pakai celana dia, Bu.